Jurnalis Cilik. Jurnalis Cilik. Ini sebenarnya Kak, jujur ini pengalaman kali ini jadi dibilang dengan drone. Nggak tahu Kak, tadi bilangin profesi pilot itu bukan cuma buat pesawat ya, tapi ini juga ada mudah-mudahan nih ilmu baru adik-adik bisa minimal pengetahuan ini bisa disampaikan. Oh ternyata sering banget di sini Kak teman-teman ya yang mau berbagi tentang pesisir cincin gitu lah. Sementara dari teman dia nih kan nanti ada insya Allah akan dipraktekin. Oh ya nih Kak, sebelumnya nih kelas jurnalis itu kegiatan kami yang buat anak-anak bisa sekolah dasar cincin. Jadi kegiatan kami setahun sekali selama 4 bulan diakhiri dengan pameran fotografi. Jadi yang menurut adiknya, jadi ini asli karya adik nih ya angkatan berapa? Keren banget, keren. Tahun ini paling banyak ada 50 peserta ikut pameran. Jadi kegiatan kami setiap angkatan setiap tahun itu selalu berpindah-pindah Kak. Kebetulan tahun ini di sini, nanti angkatan ke-9 tahun ini ke-9 nih Kak akan pindah lagi mungkin di mana ya. Tujuannya biar kegiatan ini bisa dikenal oleh seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan kita selama 4 bulan materi pembelajarannya tentang penulisan berita bulan pertama Kak, bulan kedua tentang bagaimana mereka merekam dengan apa yang mereka miliki, bulan ketiga bulan keempat mereka ambil lapangan praktek tentunya didampingi dengan kakak-kakak juga. Kemudian di bulan kelima mereka pameran foto yang bersahabat disaksikan oleh banyak apa ya yang hadir kayak wali kota, lurah, camat, termasuk teman-teman dari jalan. Luar biasa, keren banget. Kalau alat yang digunakan apa aja? Alat yang digunakan kamera gawe ya, apa aja? Apa aja? Handphone, ada pocket ya, kamera handphone, ada pocket juga. Kebetulan kemarin ada sumbangannya dari Kementerian PPPA ya. Sekarang juga nggak menggunakan gawe tapi kamera pocket. Jadi grade 9 dulu dapat kartu oh siap. Terus berkarya adik-adik semua ya. Jadi jadikan portfolio nanti teman-teman nanti untuk kedepannya. Jadi yang cipratan itu adalah mata kalian dalam memandang sudut lain dari orang lihat, kira gitu. Oke, makasih nih Kak ya. Siap, makasih Kak Ilyas. Tepuk tangan buat Kak Ilyas. Oke, sekarang kita lanjut ke sedikit materi dari kakak-kakak dari APDI. Jadi materinya akan disampaikan oleh Kakak Boni. Kakak Boni, silakan Kakak Boni. Oke, terima kasih Kak Sony. Kelas jurnalis Cilik. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kak Boni. Ya, panggil saja Boni. Di sini saya akan mengenalkan sedikit tentang apa sih itu drone, lalu bagaimana pengambilan drone itu ada apa saja, lalu ada peraturan tentang drone. Perhatiin. Oke. Sedikit perkenalan, saya Boni dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia.
regional Jabodetabek. Sekilas tentang Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Asosiasi Pilot Drone Indonesia adalah perhimpunan para pilot drone yang tersertifikasi. Jadi untuk menerbangkan drone itu nggak asal-asalan ya. Jadi kita harus memiliki lisensi atau yang bisa dikenal dengan sertifikat, atau yang secara umum kalau mengendarai kendaraan bermotor, mau motor atau mobil harus memiliki SIM ya. Ya, jadi ini sekilas dari Asosiasi Pilot Drone. Anggota pilot Asosiasi Pilot Drone Indonesia sendiri yaitu terdiri dari para pilot drone, baik pilot drone hobi, profesional, dan para instruktur. Oke, ya, jadi APDI itu tersebar di 29 regional yang ada di Indonesia, 29 provinsi. Sekarang ada yang tahu Indonesia ada berapa provinsi? 38 provinsi. Berapa? 38. Oke. Di sini ada yang tahu drone itu apa? Ya, yang tahu boleh angkat tangan. Oke, siapa namanya? Oke, Zidan, drone itu apa? Mainan. Ada lagi? Jadi tangan dulu dong. Ya, ayo siapa? Tadi waktu itu kamera. Oke, kamera terbang ya jadinya. Ya, pesawat yang pelawak betul. bukan gitu, bukan. Oke. Ya. Jadi secara umum drone itu adalah alat yang digunakan untuk mengambil foto atau video dari ketinggian. Biasanya yang kita tahu, biasanya dulu memakai helikopter untuk mengambil video atau foto dari udara. Ya, sekarang sudah sangat simpel, yaitu dengan menggunakan drone. Ya, jadi secara umum drone adalah kamera terbang. Ya, tadi yang bilang kamera terbang itu betul. Nah kan Bisa jawab? rumahnya kan bedeng. Nah kamu ke atas laut, ke arah laut. Nanti dapat hadiah. Iya, Ya, berarti lalu drone itu dari tadi yang bilang bedeng mainan, ya, ke, itu juga betul. ke laut ikutin Drone tahu itu yang tidak hanya belok ke untuk kanan, berarti ke profesional, kanan. bisa juga untuk mainan. Arah Kapekong pokoknya. Sedikit sejarah saya ceritakan tentang sejarah drone. Drone itu Iya. ditemukan Nanti suruh sifat. atau dibuat pada Iya, masa pokoknya Perang urus aja Dunia ikutin tahu. Kedua sekitar tahun 1943. Iya iya. Kan yang 100. Pada tahun itu drone diciptakan untuk sasaran tembak. Ya, jadi untuk menguji keterampilan menembak para tentara pada zaman itu, ya. Jadi di negara Uni Soviet yang ada di Rusia, yang sekarang Rusia, drone diciptakan untuk sasaran tembak. Ya, jadi drone diterbangkan lalu ditembak. Ya, jadi dulu drone cuma untuk sasaran tembak, bukan seperti sekarang ya, untuk mengambil foto atau video. Halo, nih. Ini dari materi yang saya sampaikan, ini belum mohon ngapain? dipahami, ya diingat-ingat. Nanti ada sesi Mau ikut acara ini nggak di pelatihan drone? Ya, nanti ada sedikit hadiah yang bisa menjawab. Sekarang tempat pameran KJC 8 tuh si lepasnya sama Kapip lagi hotel di sini lagi cari dia. Ya, bisa dilihat Iya, Pak? oh. Ya, ini pengertian drone secara Saung umum. ini. Di saung, di saung. Ya, drone secara umum adalah sebuah pesawat tanpa awak yang dikendalikan oleh seorang Bilangin pilot si dan Rapasnya juga jarak jauh baru mau melalui jalan remote itu, control. baru gue telepon. Oke. Jadi Siang yang menerbangkan drone itu disebut dengan pilot juga. Jadi pilot gak selalu ikut terbang di atas ya. Jadi kita pilot di bawah, yang terbang drone-nya. Ya, UAV ya namanya. Oke, jadi kita sama sebutannya Hey. seperti pilot komersil yang menerbangkan pesawat, cuman bedanya kita tidak ikut terbang. Nah, drone-nya aja yang terbang. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan.
Ada Ayo, ada yang mau bertanya? Belum ada? Belum? Boleh, ada lagi? Ya, drone itu bisa dibuat buat apa aja sih? Ya, salah satunya ini bisa untuk hobi dan hiburan. Ya, mungkin nanti kalian setelah punya usia dewasa bisa bepergian sendiri liburan. Mungkin nanti bisa naik gunung atau main ke air terjun. Nah, itu bisa digunakan untuk mengambil momen-momen seperti kalau pernah tahu ada acara TV ya, My Train. Nah, itu biasanya ada video dari ketinggian. Nah, itu menggunakan drone. Sekarang nih baru mulai. Lalu salah satu kegunaan drone yaitu di bidang pendidikan dan eksperimen. Kalau mau jalan sekarang baru mulai. Pendidikan dan eksperimen. Untuk pendidikan, drone itu biasanya digunakan untuk mensurvei suatu wilayah seperti di pesisir ya, di daerah rumah kita di sini kan ada laut ya. Di situ kita bisa menggunakan drone untuk memantau seperti apakah ada tumpukan sampah atau apakah ada kenaikan tinggi muka air ya, itu bisa sebagai acuan dari tampilan dari drone. Oke, nah yang paling keren di sini drone dapat digunakan untuk pekerjaan. Seperti om-om yang di depan, seperti Om Ical. Nah, ini pekerjaannya dia menggunakan drone. Ya, ya. Lalu drone itu untuk pekerjaan banyak modelnya. Ya, seperti drone untuk buat film. Oke. Buat film ada juga untuk membuat peta itu bisa menggunakan drone. Ya, yang tadi kakak bilang drone itu tidak kakinya, baterai sudah betul. Oke, sekilas yang terlihat oleh mata yaitu ada kamera, ada balik-balik ya, atau bahasa Inggrisnya propeller. Propeller. Lalu di sini kamera itu ada penyanggarnya, namanya gimbal. Gimbal ya, bukan gimbal. Ya, gimbal itu fungsinya untuk menstabilkan kamera supaya di saat kita terbang dia akan tetap stabil, jadi hasilnya enggak goyang-goyang. Lalu di sini yang kakak jelaskan ada namanya sensor. Ya, sensor itu ya ada di depan seperti ini. Yang seperti kamera kecil ini namanya sensor. Ya, ini namanya sensor ya, seperti kamera yang di depan ini kecil. Ya, ada yang tahu fungsi sensor itu apa? Ya, betul sekali. Supaya nggak nabrak. Oke. Jadi kalau sensornya aktif, kita terbang nggak tahu di depan ada gedung, dia akan membaca lalu dia akan stop. Jadi dia nggak akan nabrak. Ya, belok sendiri juga bisa untuk jenis yang ini. Nah, betul. Lalu di sini dilengkapi dengan ada juga baterai. Apa yang dilakukan sama wartawan itu? Dia lagi ngapain? Pas dia lihat si wartawan itu, oh dia lagi menanyakan tentang keracunan ini. Terus apa lagi yang dilakukan sama dia? Apa lagi misalnya contohnya? Nggak apa-apa. Ada lagi selain dia yang pernah lihat wartawan? Nanya. Sering. Bilang sering. Hah? Sering. Oke. Tiap hari. Tiap hari. Iya, namanya siapa? Fadli. Fadli lihatnya di mana?
Ya gimana? Di rumah. Orang bapaknya. Ini bapaknya. Oh bapaknya? Oke, nggak apa-apa. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan bapaknya? Cari berita. Ya cari berita itu gimana dia melakukan itu? Gimana cari informasinya, cari beritanya. Di lapangan. Iya, suruh malam-malam tuh. Ya boleh maksudnya bapaknya wartawannya apa? Hah? Radio. Radio, oke. Apa yang dilakukan bapaknya dalam mencari berita? Iya, liputan maksudnya apa yang dilakukan dia? Cari berita di sekitar. Iya, Padi. Lu Padi ulang-ulang. Padi tadi ya? Padi dia. Satu lagi siapa? Ada yang bisa? Ada yang pernah lihat wartawan? Cahaya, bapaknya. Ya, oke. Siapa namanya? Cahaya. Di mana ada wartawannya? Bapaknya. Jangan bercanda ah. Kalau misalnya kayak lagi acara jurnalis banyak suka wartawan datang. Enggak, maksudnya pernah lihat di sekitar sini atau di mana gitu? Iya, kalau misalnya acara jurnalis kebanyakan yang datang wartawan. Pernah nggak melihat wartawan yang sedang bekerja? Enggak jelas. Apa yang dilakukan dia? Ini apa sih? Dia wawancara. Dia meliput, ngeliatin tantangan. Udah yang bener. Wawancara, oke. Oke, terima kasih ya. Lu pasti pulang, Cahaya Padi dia. Jadi wartawan itu adalah tugas pokoknya adalah mengumpulkan data di satu mengumpulkan informasi. Tugas utamanya dia adalah mengumpulkan, menganalisa, kemudian menyiarkan kembali. Itu tugas wartawan. Tuh, dengar tuh. Udah paham belum? Udah paham ya? Nah, wartawan dia mengumpulkan data, menganalisa, dan menyiarkan informasi. Oke. Sekarang dari semua, siapa yang tahu ada berapa macam wartawan? Bidang kerjanya? Radio, TV, drone. Ada yang tahu? Ada berapa macam wartawan di bidang kerjanya? Ada berapa? Wawancara, liputin. Wawancara. Terus Iya, bidang kerjanya ada berapa? Ada berapa? apaan sih? Jurnalis apa sih? Ada yang tahu? Tunjukkan. 3 bidang. Bidang liputan ada polisi, ada TV, radio, apa lagi? nggak salah. Wah, cari contekan ya. Makanan. Kalau misalkan wartawan itu bisa dari bidang politik, kayak bidang kayak apa sih, cari informasi tentang perang kayak kayak di masa lalu dipertanyakan. Terus juga kalau misal ada event gitu kan biasanya ada wartawan tuh ya event. Nah itu suka ditanya-tanya eventnya itu tentang apa. Terus pokoknya banyak deh wartawan. Ya. Namanya siapa? Cindy. Cindy. Kalau dulu ada lagu namanya Cindy lagi. Yusuf. Masih ingat kan? Jadi wartawan itu ada 3. Ada yang namanya wartawan cetak. Ini wartawan cilik. Kalau sekarang namanya online. Dia yang menulis berita. Itu namanya wartawan cetak. Ya kan? Termasuk di mana? Foto juga termasuk wartawan cetak. Enggak, maksudnya. Apalagi selain wartawan cetak? Silakan pasaran. Wartawan TV. Siapa tadi ngomong wartawan TV? Namanya siapa? Sipa, ya Sipa benar. Kalau wartawan TV masuk ke mana? Masuk ke elektronik, namanya wartawan elektronik. Jadi di wartawan TV itu
video, dan reporter. Itu masuk ke namanya elektronik. Ya kan? Ada lagi nggak yang tahu wartawan apa lagi? Radio. Siapa lagi tuh yang radio? Siva lagi. Aduh ampun Siva. Hebat. Jadi karena data itu atau informasi itu diterima sama mata, kuping, dan apa lagi? Bisa dapat. Hey. Ya kan? Nah, radio, pernah dengar radio nggak? Kamu siapa namanya? Zidane. Tahu kan pemain bola Zidane ya? Ya Ustaz kesini lah. Sebutin Makan doang iya. 2 radio yang pernah kamu dengerin. 2 radio, 2 nama stasiun radio yang pernah kamu dengerin. Tadi pernah. Oh, udah rusak, oke. Ada yang tahu stasiun radio yang pernah dengar? Pernah dengar? Siapa lagi? Maksudnya kan gue tadi mau balas. RRI. Ada apa lagi? Stasiun TV? Stasiun radio yang pernah dengar? Sinta. Siva lagi. Cahaya. Jadi Cahaya sama Siva nih. Ada Sinta, ya benar. Jadi radio itu yang biasa kamu ada pernah dengar radio kan? Pernah dengar? Belum pernah dengar. Ini mohon maaf ya, kita agak gap generasi. Jadi memang sekarang itu radio memang ada sonora ya, nah. Orang lagi Siva lagi. Siva Cahaya. Jadi memang radio memang rada agak meredup sekarang. Karena dengan 12 berarti kelas berapa tuh? Kelas 4. Dengan 12 kelas 4. Oke. Cita-cita mau jadi apa sih ya? Guru menjadi guru dan jurnalis. Kenapa pengen jadi jurnalis? Suruh pakai mic. Oh, menarik nih. Dia bilang katanya dia pengen jadi jurnalis karena keren. Oh, ini menarik nih. Nanti aku jelasin kenapa Zia. Oke, pertanyaan dulu deh. Kenapa Zia bilang wartawan itu keren? Jurnalis itu keren. Menarik aja. Menarik. Terus selain menarik apa? Menarik nih. Selain menarik adalah Zia bisa cita-cita jadi jurnalis karena ingin mempunyai banyak teman. Selain itu, oke, menarik nih. Oke Zia, terima kasih. Tepuk tangan buat dia dulu. Siapa lagi yang cita-citanya pengen jadi wartawan? Nanti aku kasih tahu kenapa Zia bilang keren, kenapa Zia itu bilang wartawan apa namanya bisa punya banyak teman. Siapa lagi yang punya cita-cita menjadi wartawan? Cahaya. Kalau jurnalis mah jangan malu-malu. Maju. Cahaya. Saya maju saya. Dikasih mic. Masih paham. Wow. Di sini nyanyi lagu. Lebih banyak. Saya kenapa pengen jadi wartawan atau jurnalis? Emang dari kecil udah belajar dari jurnalis. Sorry, sebentar. Umur berapa? Saya? Udah 15, berarti kelas 2 SMP, oke. Kenapa pengen cita-cita jadi jurnalis? Nggak apa? Ini nanti nih, wartawan itu nggak boleh malu. Iya. Karena kenapa pengen jadi jurnalis?
keren. Oke, nanti aku jelasin kenapa wartawan itu keren, nanti aku jelasin. Mendunia. Oke. Keren. Apalagi dapat banyak informasi. Apalagi banyak dikenal orang. Pertanyaan bertanya, kalau jadi jurnalis, saya mau jadi apa di jurnalis ini? Fotografer? Serius? Tepuk tangan dulu buat saya. Ini ngeri. Cita-citanya kan ini. Fotografer ngeri. Tapi udah tahu belum apa yang disiapkan untuk menjadi cita-cita jadi seorang fotografer jurnalis? Maksudnya soft skillnya apa? Misalnya skill yang harus dipelajari, pelajaran yang harus dipelajari untuk mencapai cita-cita saya jadi fotografer jurnalis perempuan. Yang mau aja. Misalkan menggapai cita-citanya jadi dokter, fotografer, atau jadi wartawan, itu nanti aku kasih tahu step by step ya. Supaya itu benar-benar kalau kamu ini benar-benar jadi idaman kamu. Kalau kamu jadi fotografer, begitu cahaya sudah betul. Kamu punya handphone, foto. Hah? Ya, foto-foto. Apa aja? Nanti kamu kasih judul foto. Misalnya kamu foto bunga di halaman saya ini saya ambil bunga di halaman ini saya ambil tanggal segini. Jenis bunga ini adalah itu aja dulu. Jadi berani dan tidak boleh tahu. Namanya siapa? Keisha umur berapa? 15 tahun. Kelas berapa? Kelas 2. Keisha apa sih namanya? Cita-cita menjadi apa? Fotografer juga. Udah ambil gambar, udah ambil foto. Udah pernah coba-coba ambil foto. Jadi handphone ya. Lihat juga. Nah, mendeketin ke kamu. Ini foto Keisha ini adalah foto sore hari. Foto siluet sore hari. Ini fotonya luar biasa. Hah? Jadi untuk umur Keisha yang masih di bawah 17 tahun sudah bisa ambil siluet foto ini, imajinasinya luar biasa. Enggak semua orang bisa punya foto siluet kayak ini. Ya, jadi ini salah satu cara. Kita tepuk tangan dulu kan untuk foto bagus ini. Ini menarik banget. Bisa. Kalau kita kita dorong ke depan, dari ke belakang, tarik ke kanan, terus ke kanan, ke kiri. Ya, untuk cara yang berbeda bentuknya V seperti ini. Yang kedua bentuknya kayak huruf A. Kayak main dia. Jadi harus berbawah.
pos seperti ini. Oke. Saya bisa ditampilin. Oke. Dia landingnya otomatis. Sebentar. Saya sih.
3 jenis pekerjaan yang menggunakan drone. Madam, Madam, membersih kaca, membersih kaca. membawa tampang-tampang kayak batu. Oke. Boleh kakak panggil siapa namanya? Langsung pakai kaki baru. Wartawan. Satu. Ayo, Yang lain? tuh. Berapa? 3 kali kalau bisa. Betul, Pak? Betul. Tepuk tangan buat Cindy. Akhirnya oke, selamat. Satu lagi. Apa keuntungannya? Salah satu keuntungannya, kelebihannya menjadi wartawan. Satu, dua, terus. Ayo, cahaya. Terus. Satu lagi. Oh, musik. Kasih 2 jempol. Oke. Hebat cahaya ya. Oke. Satu. Berbagi pengalaman, berbagi ilmu agar harapannya teman-teman ini punya gambaran, punya cita-cita yang kayaknya ini Hai, bisa bisik. diraih. Sekarang zamannya sudah teknologinya semakin maju, teman-teman juga harus ikuti perkembangan teknologi. Oke, dari